Halo, perkenalkan nama saya Deden Fitri Ramadan dan di video kali ini saya akan menceritakan dan juga berbagi sedikit ilmu mengenai bagaimana sih cara menjadi public speaker yang mempesona dan juga mengesankan. Menjadi seorang public speaker yang hebat dan juga profesional tentunya bukan hanya soal berbicara di depan umum, tetapi juga tentang bagaimana menyampaikan pesan dengan cara yang berkesan, mempengaruhi audiens, dan membangun koneksi yang kuat dengan mereka. Salah satu aspek terpenting dalam public speaking adalah penguasaan materi tentunya. Seorang pembicara yang memahami isi yang akan disampaikan akan lebih percaya diri dan mampu menjelaskan dengan lebih jelas serta meyakinkan. Ketakutan berbicara di depan umum seringkali muncul karena ketidakpastian terhadap materi dong, betul kan? Oleh karena itu, persiapan yang matang adalah kunci utama. Pelajari topik misalnya, lalu juga pahami audiens yang akan kalian hadapi, dan susun alur penyampaian yang logis serta mudah dipahami. Selain menguasai materi, teknik retorika juga memainkan peran besar dalam keberhasilan seorang pembicara. Aristoteles membagi retorika ke dalam tiga elemen utama. Yang pertama yaitu ethos, kedua yaitu pathos, dan ketiga yaitu logos. Ethos berhubungan dengan kredibilitas pembicara. Jika seseorang pembicara memiliki latar pengalaman atau wawasan yang kuat dalam topik yang akan dibawakan, audiens akan merasa lebih mudah percaya tentang apa yang disampaikan. Oleh karena itu, membangun kredibilitas sangatlah penting, baik melalui pengalaman, studi, maupun referensi yang jelas. Yang kedua yaitu pathos, berkaitan dengan emosi yang dibangun dalam penyampaian. Public speaker yang hebat tidak hanya menyampaikan sebuah informasi saja, tetapi juga membangun emosi dan keterhubungan dengan para audiens. Penggunaan ekspresi, bahasa tubuh, dan intonasi suara yang dapat membuat audiens lebih terhubung dengan pesan yang akan disampaikan oleh public speaker tersebut. Dan yang terakhir yaitu logos. Logos menitik beratkan pada logika dan argumen rasional dalam berbicara. Seorang pembicara yang baik harus memastikan bahwa pesan yang dibawakan memiliki dasar yang kuat, didukung oleh fakta, data, atau argumen yang sangat jelas, sehingga audiens dapat memahami dan menerima secara logis. Teknik komunikasi yang digunakan dalam membaca berita juga relevan dalam public speaking. Intonasi, artikulasi, volume suara, serta postur tubuh dan kontak mata sangat berpengaruh terhadap pemahaman audiens. Intonasi yang monoton bisa membuat pendengar kehilangan minat, sedangkan artikulasi yang buruk akan membuat informasi sulit dipahami. Oleh karena itu, seorang pembicara harus melatih suaranya agar terdengar lebih jelas, menarik, dan meyakinkan. Selain itu, postur tubuh yang tegap dan kontak mata yang baik akan membantu audiens membangun kesan profesional dan juga percaya diri. Di dunia public speaking, kesalahan teknis atau verbal bisa terjadi kapan saja. Hal yang membedakan pembicara profesional dan pemula adalah tentang bagaimana mereka mengolah kesalahan tersebut. Seorang pembicara yang baik harus tetap tenang saat menghadapi kendala, tidak menunjukkan kepanikan, serta memperbaiki kesalahan dengan lancar tanpa membuat audiens menyadari bahwa adanya sebuah gangguan. Ini adalah keterampilan yang hanya bisa didapatkan melalui latihan dan juga pengalaman yang berkelanjutan. Selain itu, seorang public speaker harus mampu menyesuaikan gaya bicara dengan audiens. Tidak semua audiens memiliki latar belakang, ekspektasi, atau tingkat pemahaman yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mengenali siapa yang kita hadapi dan menyesuaikan bahasa, nada, dan pendekatan komunikasi dengan tujuan semuanya acuh agar lebih bisa efektif. Terakhir yaitu berbicara dan juga berlatih secara terus-menerus. Pengalaman-pengalaman yang sebelumnya sudah didapatkan, kalian bisa kembangkan lagi dengan cara berlatih secara terus-menerus dan memadukan semua itu agar menjadi kunci menjadi pembicara publik yang luar biasa. Public speaking bukan hanya sekedar keterampilan bawaan saja, tetapi sesuatu yang bisa dikembangkan. Menerima umpan balik dari audiens, merekam dan meninjau kembali cara berbicara kita di depan audiens, serta belajar dari pembicara hebat lainnya akan membantu meningkatkan kemampuan sebagai public speaker yang hebat.
Kesimpulannya adalah menjadi seorang public speaker yang hebat dan profesional dan ingin mengesankan di hadapan para audiens bukan hanya sekedar tentang berbicara di depan umum saja, tetapi juga tentang bagaimana cara menyampaikan pesan dengan kepercayaan diri yang tinggi, penguasaan teknik retorika dan pemahaman audiens, serta kemampuan untuk mengelola kesalahan dan tantangan di atas panggung. Dengan latihan yang konsisten dan kemauan untuk terus belajar, siapapun bisa menjadi pembicara yang luar biasa dan mampu mempengaruhi banyak orang. Itulah sedikit ilmu dari saya, Deden Fitski Ramadan, mengenai bagaimana cara menjadi public speaker yang mengesankan di mata audiens, hebat dan juga profesional. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.